Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Usahaku yang mengangkat tema di balik pria hebat ada wanita hebat. Lantas bagaimanakah sosok wanita hebat yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan Ustazah Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, saya bersama dengan Adinda Ustazah Syifa dan juga Mas Agung serta para alim ulama di mana saja berada, dan alhamdulillah saya bersama dengan para calon penghuni surga. Bapak sehat? Alhamdulillah. Ibu yang di sini sehat? Alhamdulillah. Saya berada di hadapan para bidadari-bidadari surga. Wajahnya terlihat pancaran, wanita solehah, wanita yang bikin sukses suami dunia akhirat. Alhamdulillah, syukur nikmat kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, Allah kasih nikmat kita bisa silaturahim, dan pembahasan kita pembahasan yang sangat istimewa berkait dengan bagaimana kita sebagai wanita harus menjadi wanita yang kuat. Bagaimana sebagai seorang suami pun juga harus memiliki kekuatan untuk bisa mendampingi istri. Satu dengan lain bisa saling menguatkan. Kalau memiliki pedoman, kita di muka bumi ini harus punya tujuan arah. Dalam menghadapi kehidupan kita harus memiliki satu figur yang tentunya figur utama kita yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang suami, seorang laki-laki mendapatkan wasiat dari baginda Rasul, yang dimana ketika itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada para sahabat, istausu bin nisa'i khairan. Wahai sahabat-sahabat, aku berwasiat kepada kalian, berbuat baiklah sebaik-baiknya kepada wanita. Istri wanita, ibu wanita, saudara kandung yang perempuan, yang wanita, perlakukan sebaik-baiknya. Anak perempuan pun juga perlakukanlah dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena akan membawa dampak pada kehidupan di masa mendatang. Dan alhamdulillah, perempuan juga memiliki satu pegangan kalau ingin menjadi wanita yang solehah. Ibu pengen jadi wanita solehah? Ini wajah-wajahnya pengen masuk surga semuanya. Wajah-wajahnya insya Allah pengen jadi wanita solehah semua. Seperti yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering mendengar kalimat bahwasannya di balik suksesnya, berhasilnya seorang pria maka ada pendamping seorang istri yang juga senantiasa mendampingi penuh dengan keikhlasan dan kesabaran. Saya tergambar sosok Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Dan kita memahami kisahnya, kita memahami ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama. Begitu ketakutan, begitu mendapat hal yang sangat-sangat seolah-olah menakutkan dan mengkhawatirkan. Pulang ke rumah, baginda Rasul menemui istrinya Sayyidah Khadijah, kemudian mengatakan zammiluni, 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 selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Istri yang solehah ketika menghadapi suami yang semacam itu pastilah ia ingin menjadi penyejuk hati dan penyejuk mata. Kita contoh Sayyidah Khadijah
ketika mendapati baginda Rasul dalam keadaan yang sangat ketakutan, maka Sayyidah Khadijah berusaha untuk menenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban? Apa kalimat yang disampaikan oleh Sayyidah Khadijah? La yuhzikallahu abadan. Ya Rasul, enggak mungkin Allah itu akan menyusahkan engkau. Tidak mungkin Allah akan memberikan hal-hal yang tidak baik kepada engkau. Karena engkau adalah orang yang menjalin silaturahim. Engkau yang baik, engkau yang dermawan. Enggak mungkin Allah itu akan mencelakakanmu. Tidak mungkin Allah akan menyusahkanmu. Tidak mungkin Allah akan mengecewakanmu. Ibu, kalau kita mengatakan hal semacam itu kepada suami, saya mau tanya sama Bapak. Sekiranya Bapak pulang kerja, badannya basah, capek, lelah menghadapi permasalahan di kantor, pekerjaan satu hari yang sangat berat. Kemudian Bapak ketika sampai di rumah, Ibu langsung bilang, Masya Allah capeknya suamiku, mau minum teh apa mau minum kopi. Kira-kira Bapak senang apa enggak? Ketika menghadapi masalah yang sangat berat, kemudian istri, ayo Pak duduk dulu, ambil air wudhu dulu. Sholat dulu, tenangin hati dulu supaya lebih nyaman hatinya. Kira-kira Bapak senang apa enggak? Bu, kira-kira kalau ada Bapak suami pulang ke rumah dalam keadaan yang lelah, yang letih, capek, kira-kira kalimat apa yang akan Ibu sampaikan kepada suami? Tapi saya husnuzan, ibu-ibu yang hadir di sini ketika suami Bapak datang ke dalam rumah, Masya Allah Pak, saya ambilin handuk yang hangat. Saya ambilkan minum teh kesukaan Bapak. Saya sudah siapin pisang goreng buat Bapak makan. Sepertinya mukanya sangat lelah, Bapak duduk dulu tenang, nanti saya temenin. Itu Masya Allah istri yang akan memberikan ketenangan, ketentraman pada suami. Tapi kalau orang yang kadang-kadang istri di zaman sekarang yang terkadang khilaf, lupa ketika suami pulang membawa beban yang berat, kemudian menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, akhirnya langsunglah beribu-ribu pertanyaan langsung disampaikan kepada istri. Dari mana aja? Itu baju kenapa lagi kotor? Kan susah nyucinya. Tapi insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini, semua yang menonton tayangan ini insya Allah semua termotivasi untuk menjadi istri solehah, istri seperti Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, imro'atu baginda Rasulullah SAW yang senantiasa bisa memberikan ketenangan kepada suami. Yang kedua, istri harus memiliki peranan penting di dalam rumah tangga selain dalam cakap berkomunikasi, dalam bisa menenteramkan hati suami. Yang kedua, seorang istri juga yaitu harus bisa pandai dalam mereda amarah. Memang seorang perempuan itu biasanya kalimat yang keluarnya itu lebih banyak daripada perempuan. Udah langsung komplain aja ya. Yang lebih komplain yang perempuan, Masya Allah. Perempuan lebih banyak bicaranya daripada laki-laki. Bapak tadi nggak komplain Bu, yang komplain ibu-ibu lagi. Ini menunjukkan bahwasannya kalau kaum perempuan ini senang, suka dan memang terbiasa dengan mengeluarkan kalimat-kalimat yang lebih banyak daripada kaum pria. Tapi ala kulli hal, sampaikanlah ucapan-ucapan yang menyejukkan, dan yang kedua kita bisa yang namanya menahan amarah. Ibu, alhamdulillah kalau emosi sesaat, kesal sesaat itu biasa dialami oleh setiap manusia, khususnya kaum wanita. Tapi ingat, yaitu Sayyidah Fatimah istri dari Sayyidina Ali.
Ini adalah putri baginda Rasulullah SAW. Begitu luar biasa Sayyidah Fatimah digembleng, dididik oleh Sayyidah Khadijah, ibunya beliau. Dan juga meniru dan mencontoh dari ayahnya baginda Rasulullah SAW. Apa yang ia lakukan? Terkadang ketika cemburu hatinya gak enak, hatinya mungkin ingin mengungkapkan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang sekiranya akan melukai suaminya, maka ditahan. Dan ditahan. Dia berpikir apakah layak itu diungkapkan. Insya Allah dengan menjaga lisan, insya Allah kita akan senantiasa bisa menjadi istri yang jauh lebih baik dalam mendampingi suami kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Nada, dan baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi dua mukadimah telah disampaikan oleh guru kita. Tentu saja kita akan elaborasi tema yang sangat menarik ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.